Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Jasir Milik Jaskar dan kali ini saya akan mempresentasikan proyek sosial kami, yaitu berjudul Meningkatkan Literasi Digital Perempuan di Era Modern. Nah, di sini ada anggota-anggota tim saya. Jadi ada rekan saya Julius Sandra, ada saya sendiri, ada Fikri, ada Ahmad Fatih, dan juga ada Al-Faizi Ahmad Zahra. Oke, untuk latar belakangnya. Jadi meski hampir setiap mahasiswa itu memiliki laptop atau akses ke komputer kampus, keterampilan menjalankan perangkat lunak produktivitas dasar seperti Word untuk penulisan akademik, Excel untuk tabel data, hingga aplikasi presentasi gitu kayak PPT itu belum merata. Jadi survei nasional 2024 atas 2.921 mahasiswa di 34 provinsi, itu ada 2.116 diantaranya itu perempuan, itu mencatat skor rata-rata teknological skill perempuan masih berada di kuadran menengah bawah dari 6 subskala literasi digital diukur. Jadi kajian lanjutan di Jakarta juga bilang bahwa ketika diberi soal pengolahan dan sederhana di Excel, responden perempuan itu menghabiskan waktu 38% lebih lama daripada laki-laki dan cenderung menghindari formula, memilih mengetik manual. Riset-riset tersebut itu menegaskan adanya gender digital divide, yang artinya akses perangkat tidak otomatis menjamin kompetensi dan rasa percaya diri, terutama pada fase transisi dari sekolah ke kampus, di mana teknik penulisan ilmiah dan analisis data boleh menjadi kewajiban. Jadi rumusan masalahnya itu, studi ini tuh kita mau memahami mengapa seorang kayak mahasiswa itu merasa kesulitan satu, mengetik cepat dan memformat naskah di Word seperti heading atau daftar isi otomatis. Dan dua, dia membangun rumus dasar di Excel seperti sum, average, atau perhitungan kredit SKS. Jadi fokusnya itu bukan pada kurangan perangkatnya, tetapi melainkan sinyal psikologis dan pedagogis di balik keanggaran belajar mandiri teknologi. Dan 7 penelitian akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Tujuan penelitian kami itu apa sih? Jadi kita itu ingin memetakan pola kesalahan dan hambatan kognitif R saat memakai Word atau Excel. Lalu merancang intervensi mikro pembelajaran berbasis video selama 3-5 menit dan lembar latihan kayak konteks kampus gitu. Lalu kita menilai peningkatan efisiensi kerja, waktu pengerjaan ulang, jumlah klik, dan perubahan self efisiensi setelah intervensi. Itu tujuan penelitian kami, dan kita dapat teori itu dari mana? Nah, yang pertama itu dari Gender Digital Divide dari Halbert 2011 menerangkan bahwa keterampilan bukan sekedar akses yang menciptakan kesenjangan penggunaan. Nah, terus yang kedua itu ada teknologi accepted models, yang dimana sebagai penentu minat memakai Word Excel, kedua persepsi ini sering lebih rendah pada mahasiswi. Lalu selanjutnya kita ada perangkanya, yaitu resource agency achievement yang digunakan untuk menilai seberapa jauh pengusahaan fitur Office bertransformasi menjadi kemandirian akademik. Selanjutnya kita ada metodologinya. Nah, jadi kita memakai metodologi apa sih? Yang pertama itu kita pastinya memakai kasus single case PAR atau PAR. Nah, pertama itu diagnosa. Kita pertama diagnosa dulu. Mahasiswa itu kita minta dulu untuk menyelesaikan tugas membuat dokumen, misalnya singkat di Microsoft Word atau tabel sederhana di Excel. Nah, dengan proses ini tuh kita bisa tahu kayak apakah prosesnya dapat dilakukan dengan lancar gitu. Nah, setelah itu kita bisa perencanaan dari rekaman dianalisis lagi nih, 5 kategori masalah: navigasi, ribbon, logika formula, manajemen file, shortcut keyboard, dan fitur keamanan. Apakah sudah dapat dilakukan dengan lancar? Nah, selanjutnya yaitu tindakan. Kita itu susunlah 7 video micro learning yang dimana tuh rata-rata durasinya 4 menit, terus plus cheat sheet-nya ringkas. Setelah menonton tiap video, R atau yang kita interview itu mengulangi satu tugas tersebut dengan pendampingan ringan. Lalu kita refleksikan, diukur lagi dalam waktu penyelesaiannya, apakah lebih cepat dari waktu yang sebelumnya atau lebih lama, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi kalau relevansi ya, relevansi dari proyek kami ini tidak jauh-jauh dari kerja kami dan dari SDGs itu SDGs 5 dari 8. Oke, kalau dari Pancasila ya, tentu di sini ada kita tidak jauh-jauh dari 5 sila. Yang sila pertama itu ialah pendekatan empatik, menempatkan martabat peserta serta menyediakan diskriminasi kesempatan belajar. Jadi
belajar itu tidak hanya dari untuk laki-laki saja, tentu perempuan juga berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar. Lalu sila kedua, lalu yang jadi yang sila kedua itu yang diskriminasi kesempatan belajar. Lalu sila ketiga, dengan menemukan kemandirian digital, proyek memperkuat partisipasi intelektual perempuan sebagai wujud persatuan Indonesia. Itu masuk ke sila ketiga, itu persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, ini berkaitan dengan musyawarah mufakat. Jadi selama keempat ini modal participatory learning dicontohkan masyarakat mufakat dalam merancang materi dan berwujud pada keadilan akses ilmu di sila kelima. Jadi dan di sini juga mahasiswa yang menjalankan proyek otomatis itu memenuhi CLO 3 analisis dan sikap positif. Lalu CLO 3 sampai 15 itu meningkatkan literasi TI dengan ketahanan bangsa berbasis sumber daya manusia. Serta CLO 3 16 itu demonstrasi perilaku inklusif dan dialogis. Baik, untuk relevansi dari SDG 5 dan SDG 8. SDG 5 kalau kita tahu ya, SDG 5 itu gender equality atau kesetaraan gender. Lalu di sini ada SDG 5 menuntut peningkatan penggunaan teknologi pendukung pemberdayaan perempuan. Proyek ini memberikan keterampilan operasional yang langsung meningkatkan kapasitas akademik dan karir. Lalu di SDG 8 ekonomi growth itu mempromosikan produktivitas lewat UKM dan inovasi kompetensi office. Baik adalah persyarat magang dan wirausaha digital sehingga menguatkan daya saing berusaha. Selanjutnya ada rencana kegiatan. Nah, ini rancangan kegiatan kita itu yang pertama kita melakukan memahami masalah yang kita lakukan itu masalah-masalah catat belakangan. Setelah itu kita melakukan observasi dan pengumpulan datanya tentang gimana mahasiswi yang zaman sekarang ini. Dan setelah itu kita menentukan dan interview narasumber. Nah, setelah itu kita memahami permasalahannya yang dihadapi narasumber, apa yang permasalahan yang bisa dibilang tuh masalah-masalah apa yang kurang dari melakukan literasi digital ini. Setelah itu kita perancangan dan implementasi solusinya yang kita akan lakukan setelah memahami permasalahan wanita-wanita dari narasumber kita. Setelah itu kita melakukan refleksi dan pembuatan laporannya. Jadi kami dari kelompok 3 itu pengen bikin proyek sosial PKN itu meningkatkan literasi digital di modern untuk perempuan. Nah, sebelumnya saya dengan Mbak siapa? Saya Hawa Sakura. Jadi Hawa, oke, kita langsung pertanyaannya aja. Oke, jadi sebelumnya Hawa ini pernah pakai perangkat lunak atau software kayak Word, Excel pernah? Iya, pernah. Nah, pengalaman pada saat di situ kesusahan. Kalau kesusahan sih tergantung, tapi biasanya saya kan lebih sering di Word ya, jadi kayak sudah lumayan menguasai lah. Nah, untuk Excel nih biasanya ada kesusahan lah di bagian tertentu. Oke, jadi kalau pengalamannya pada saat menggunakan Excel biasanya kalau menggunakan Excel tuh saya kurang menguasai atau kurang pahamnya tuh kan biasanya ada data nih, nah disuruh memvisualisasikan data ya. Di situ bisa, cuman waktu di bagian edit atau detail buat visualisasinya tuh saya kurang paham gitu loh, harus bagian mana yang harus diedit gitu. Oke, baik. Terus tapi untuk visualisasi datanya sendiri bisa? Oh, bisa. Masukin ya, bisa. Oke. Terus efek apa aja sih? Jadi misalkan karena Mbak nggak bisa misalkan visualisasi data ini, efeknya apa aja?
Ya saya jadi menunda pekerjaan juga ya, karena kan misal diberi tugas kayak gitu, jadi saya kurang mengerti, tapi ya tetap dikerjain sih, cuman kayak waktunya jadi menunda-nunda gitu karena saya ini kurang ngerti ya. Jadi karena kurang apa ya, istilahnya kurang paham, jadi agak memakan waktu lebih banyak untuk lebih ngulik lagi. Iya. Oke, baik. Oke. Ini ada data ya Mbak, ini data Dami aja. Di sini tuh kan ada kolom ya, produk, kategori, channel, jumlah terjual, harga satu penjualan. Nah, saya pengen tahu, kan tadi Mbak, kalau saya tanya tadi bisa visualisasi ya? Iya. Coba boleh langsung visualisasi. Apa nih? Coba Bisa. misalkan visualisasiin produk dan harga satuannya. Jadi kita pengen tahu nih perbandingan tiap produk dan harga satuannya. Nggak apa-apa. Oke. Dari sini. Nah. Dari terus. Oke. Kontrol, sambil kerja kontrol. Nah. Nah, ini kolomnya tuh ganti. Nah, ini pencet yang ini dulu. Terus sambil nah, oke. Terus kontrol. Nah. Terus itu ini. Oh, ini apa? Tadi. Jadi ini tuh sebelum kontrol. Oh. Nah, ini kan udah di klik ya. Terus kita ke harga satuan. Kemudian kontrol juga, kita klik juga, terus sampai bawah. Oke. Terus mau dibuat chart ya? Iya, buat dibuat chart. Oke. Biasanya chart ya? Ya, chart. Nah. Oke. Nah, buat ngeditnya gitu loh, kayak Kayak misalkan mau nambahin apa? di sininya harus dikasih apa gitu. Oke, kalau di bawahnya nama tuh bisa ke sini, bisa ke access titles. Nah, di sini ada access titles. Nah, bisa ditambahin misalkan apa namanya? Harga satu, harga tiap produknya. Harga tiap produk. Nah, terus di sini kita bisa tambahin legend ya. Legend untuk? Legend untuk namain ininya barnya. Jadi di sini ada legend, kita bisa namain. Nah, di situ ada harga satuan. Oke, terus di sini banyak nggak bisa akses title-nya bisa. Ini kan udah ada ya akses title-nya. Misalkan visualisasinya, judul visualisasinya bisa diganti. Misalkan dari harga satuan, misalkan jadi harga produknya gitu. Lebih seperti itu. Oh, jadi berarti editnya di bagian ini aja Iya, dalamnya. aja. Oke. Oke, udah. Udah aja. Lumayan bantu sih. Lumayan bantu ya. Oke, baik. Oke. Jadi solusi yang kami provide kepada relawan itu menurut Bapak itu ini nggak bermanfaat nggak buat Anda? Bermanfaat sih, mudah dipahami juga tadi, jadi kayak bisa mungkin nanti bisa dicoba-coba lagi lah ya buat visualisasi datanya, kayak bisa dicoba detail-detailnya gitu. Lumayan membantu sih, Membantu ya. memudahkan juga nanti ke depannya. Jadi udah ada gambaran yang ke depannya ya. Oke, ada lagi mungkin belum mau ditanyain. Udah itu aja, cukup. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf. Ya, nama saya Jason Miljaska sebagai koordinator tim. Jadi proyek ini bikin sadar ya bahwa kesenjangan digital itu memang nyata ya, bahkan itu di kampus sendiri. Jadi awalnya saya kira itu mahasiswa yang masuk universitas itu udah otomatis sudah bisa ya jago misalnya bikin Word atau Excel gitu, tapi ternyata enggak ya, udah terbukti dari penelitian dan proyek sosial kami kita udah sadar. Nah,
Ini tuh dengan kegiatan ini tuh mata saya jadi terbuka gitu bahwa emang masalah ini ada di Indonesia dan kita sudah memahami lebih dalam masalah ini. Baik, perkenalkan nama saya juga Sandra. Jadi dari sosial eksperimen yang telah kami lakukan, kita bisa mengetahui ya kalau ilmu itu nggak harus datang sendirinya ya. Itu bisa dipelajari dan mau kamu gender cowok, mau pria, mau wanita atau mau kamu umur masih muda ataupun sudah tua, ilmu itu masih bisa dapat dipelajari kapan saja. Jadi jangan takut dan dengan arahan yang jelas kita pasti dapat mempelajari ilmu tersebut. Nama saya Mufatiakan, bagian dari evaluasi dampak ya. Jadinya nih dari melalui wawancara ini saya tadinya sadar bahwa hanya satu pelatihan sederhana ini bisa mengubah cara pandangnya peserta atau mahasiswa terhadap teknologi. Yang saya belajar bahwa kesadaran ini bahwa teknologi itu bukan hanya tentang skill, bisa tentang sosial dan empati untuk bagian penting itu dari teknologi ya. Halo, nama saya Fikri Tribo dan saya setelah mengikuti dokumentasi dan video itu saya bisa lebih paham untuk men-shoot angle kamera atau video dari angle yang bagus sesuai environment, dan juga saya juga lebih paham tentang software yang digunakan untuk edit video kayak misalkan After Effects atau Premiere Pro yang dalam itu ada keyframe segala macam, color correction atau balance curve atau level, itu saya jadi lebih paham. Halo semua ya, nama saya Alfaiza Mazaran. Jadi saya di sini sebagai pendamping pembelajaran pada proyek sosial kali ini. Jadi setelah sesi wawancara tadi, sebenarnya banyak dari kita tuh paham gitu. Cuman banyak dari kita tidak tahu gitu. Ada tools-tools yang bisa mempercepat dan membantu kita untuk menyelesaikan tugas gitu. Nah, seperti tadi ya, tugas, misalkan tadi visualisasi gitu. Ternyata ada yang bisa memperbagus visualisasi kita dan bisa memperindah laporan tugas kita gitu. Nah, dari saya sih harapannya semoga dengan adanya proyek sosial ini literasi digital, terkhususnya mahasiswa di lingkungan kampus bisa meningkat lebih signifikan dan lebih baik. Kurang lebih itu sih.